liridha ilah li syafaati sayyidina Rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa kitab. Saya Jalaluddin Al-Mahalli, saya Jalaluddin Asyuyuti jami masyayikhina Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya amin. Bismillahirrahmanirrahim. Sampai ayat 160. Iyang surkumullahu fala ghaliba lakum wa iyakhdhulkum faman dzalladzi yang surukum min ba'dih. Iyang sur lamun nulung ing sira kabeh sapa Allahu Gusti Allah, yu'inkum nulung sapa Allah ing sira kabeh ala aduwikum ing atase mungsuh sira kabeh. Kayaumi badrin kaya dene dina Badar. Fala ghaliba mongko ora ana perkara kang lindih iku maujud laku marang sira kabeh. Wa iyakhdhulkum lan lamun ngasoraken sapa Allah ing sira kabeh, yatruk tegese ninggal sapa Allah nasrakum ing nulung ing sira kabeh kayaumi Uhudin kaya dene dina Uhud. Faman mongko utawi sapa iku za wong alladzi yang surukum kang nulung sapa alladzi ing sira kabeh mim ba'dihi ing dalem sakwise khidlan ba'da khidlanihi tegese ing dalem sakwise oleh ngasoraken Allah. Fala nasira mongko ora ana kang nulung iku maujud lakum marang sira kabeh. Wa 'alallahi lan namung ing atase Allah, la ghairihi ora liyane Allah. Fal yatawakkal mongko becik tawakal, liyasik tegese becik kumandel sapa al mukminuna pira-pira wong mukmin. Jadi ayat 160. Iyang surkumullah fala ghaliba lakum. Seandainya Allah menghendaki untuk menolong kalian, maka tidak ada yang akan mengalahkan kalian. Dan seandainya Allah menghendaki untuk meninggalkan menolong kalian, artinya Allah ngersakaken kalian kalah, maka tidak akan bisa kalian menang, karena bertabrakan dengan irodahnya Allah. Jadi dalam kehidupan kita itu tidak ada yang bisa menabrak terhadap irodahnya Allah. Jika Allah berkehendak segala sesuatu, maka tidak akan ada yang bisa mengalahkan kehendak Allah. Artinya yang menang pasti kehendak Allah. Iyang surkumullah fala ghaliba lakum wa iyakhdhulkum faman dzalladzi yang surukum mim ba'di. Terkadang dalam kehidupan kita, dalam keseharian, itu terkadang kita menginginkan sesuatu dengan memaksa. Pokoknya kudu koyok ngini. Nah, ternyata
Allah tidak menghendaki. Maka pada saat posisi seperti itu, maka kita harus mempunyai keyakinan bahwa Allah punya sifat iradah. Artinya, bagaimanapun usaha kita, bagaimanapun kondisi saat itu, tapi kok Allah tidak ngersakaken, maka kita harus legowo. Karena memang tidak ada yang bisa mengalahkan kehendak Allah. Dan seandainya kita tidak terima terhadap irodahnya Allah, maka berarti kita sudah nihil salah satu rukun iman, yaitu iman terhadap qadha dan qadarnya Allah. Rukun iman yang keenam, itu adalah rukun iman yang terakhir, yang itu sangat berat. Artinya ketika segala sesuatu itu tidak sesuai dengan ekspektasi kita, segala sesuatu itu tidak sesuai dengan rencana kita, tidak sesuai dengan kehendak kita, pasti kita kecewa. Dan kekecewaan kita itu harus dengan legowo. Artinya segala sesuatu itu kita harus sadar itu atas kehendak Allah. Dan seandainya kita tidak legowo dengan takdir Allah yang Allah kehendaki, maka berarti kita tidak ridho terhadap qadha qadarnya Allah, tidak ridho terhadap takdirnya Allah. Dan otomatis jika tidak ridho, maka rukun iman yang satu, rukun iman yang keenam itu akan runtuh. Dan jika runtuh, maka ada dawuh dari hadis qudsi, faman lam yardho biqadai falyatlub robban siwai. Barang siapa tidak ridho terhadap keputusanku, maka carilah Tuhan yang lain. Jadi artinya otoriter. Tapi otoriternya Allah ya memang seperti itu. Faman lam yardho biqadai falyatlub robban siwai. Dalam urusan dunia itu Allah berkehendak sak kersane Gusti Allah. Si A Allah takdirkan menjadi orang agnia. Si B Allah kehendaki menjadi orang fukoro. Si C Allah kehendaki menjadi orang yang tengah-tengah antara agnia dan fukoro. Nah, itu kehendak Allah. Tetapi Allah mempunyai sifat yang disebut adil. Innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan. Dan Allah itu adalah zat yang adil. Artinya di dunia ini, karena dunia itu adalah darul mihan atau tempat ujian. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah di dalam dunia ini akan melihat siapa yang lebih ahsanu amala. Maka di dalam dunia ini bisa jadi orang ahli ibadah, dia fukoro. Bisa jadi orang ahli ilmu, dia fukoro. Bisa jadi orang baik, dia fukoro. Dan bisa jadi ahli maksiat, agnia. Bisa jadi orang yang jauh dari Allah, ateis misal, atau orang yang selalu melawan terhadap aturan-aturan Allah, dia agnia. Nah, ini di dunia, karena dunia itu adalah liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Jika orang itu diberi oleh Allah kekayaan, maka bagaimana orang itu akan mengelola kekayaan itu? Bagaimana orang tersebut akan menganggap kekayaan itu merupakan sebuah nikmat atau merupakan sesuai dengan perasaan dirinya, itu adalah merupakan hasil jerih payahnya dan sebagainya. Intinya Allah itu memberikan ujian dengan cara-cara ujian sekolah. Allah memberikan ujian itu dengan pertanyaan yang berbeda-beda. Dan setiap pertanyaan dijawab oleh seorang murid yang dari berbagai latar belakang. Itu Allah akan menilai sesuai dengan porsinya. Dan itu nilai itu adalah nanti yang akan menjadikan seseorang itu mempunyai kedudukan di akhirat. Contoh, Allah memberikan takdir kepada si A, dia menjadi agnia, menjadi orang kaya. Maka
Allah akan menilai bagaimana dia akan mengelola kekayaannya. Misalnya contoh, dia akan dikelola kekayaannya dengan baik, dengan sesuai syariat, kemudian dia selalu merasa kekayaannya adalah kekayaan yang diberikan oleh Allah merupakan titipan, bukan karena jerih payahnya dan sebagainya. Maka nanti akan mendapat nilai plus. Berbeda lagi misalnya si B, dia diberikan oleh Allah itu kefakiran. Tetapi cara mengelola si B ini tentang sifat fakirnya, dia selalu merasa tidak diberikan keadilan oleh Allah. Karena dia merasa ahli ibadah, dia merasa tidak pernah maksiat, tapi kok selalu diberikan kefakiran. Nah, maka ini akan menjadi sebuah nilai minus, ya. Karena dia berdosa, karena tidak lam yardho biqadai. Tapi sebaliknya, jika ada orang fuqara, dia kemudian menerima terhadap apa yang Allah kehendaki, yaitu fuqaranya, ya, sifat fakirnya, kemudian dia legowo, dia ridho, tetap dia mengucapkan alhamdulillah, dia selalu merasa apa yang diberikan oleh Allah yang berupa kefakiran, cobaan, musibah dan sebagainya, dia merasa hal tersebut adalah merupakan ujian Allah yang jika dia lulus maka dia akan mendapatkan derajat yang tinggi. Nah, itu tergantung cara kita menyikapi, Maka kita harus tidak cuma ngaji dalam urusan zahir saja, syariat-syariat yang zahir. Tidak cuma kita ngaji bagaimana kita sholat, bagaimana kita zakat, bagaimana kita haji, puasa, bagaimana kita bermuamalah dengan orang lain. Tidak bagaimana kita melakukan pernikahan dan sebagainya. Tidak cuma itu, tetapi kita harus juga belajar tentang ilmu batin, bagaimana kita mengolah hati. Maka dalam hal ini ilmu tasawuf ini sangat penting. Bagaimana kita itu jika diberikan kekayaan, diberikan kenikmatan, maka kita harus syukur. Nah, ini konsep syukur dan itu dibahas kalau kita dalam ilmu tasawuf, syukur itu dibahas dengan begitu detailnya. Kemudian ketika kita mendapatkan cobaan, maka kita harus bagaimana? Sabar. Nah, sabar itu bagaimana? Harus ada pembahasan. Kemudian ada ridho, ada kita pasrah, ada tawakal. Itu semuanya ada pembahasan. Jadi kita harus bisa menerapkan sesuai dengan porsinya masing-masing. Pada saat kita diberi musibah, berarti harusnya kita bersabar. Pada saat kita diberikan kenikmatan, kita seharusnya adalah bersyukur dan seterusnya. Itu maka kita tidak boleh meninggalkan ilmu syariat, juga tidak boleh kita meninggalkan ilmu torekoh. Torekoh itu artinya, torekoh itu tasawuf, bagaimana kita mengolah hati. Maka ada sebuah adagium ulama itu mengatakan, man tafaqoha wala tasawafa tafassaqo, wa man tasawafa wala tafaqoha tazandaqo. Artinya, barang siapa dia hanya belajar ilmu fikih yang syariat lahiriah, syariat lohir saja, maka dan dia tidak pernah belajar tentang tasawuf, maka dia akan menjadi orang fasik. Artinya dia menghukumi sesuatu dilihat dari kulitnya saja, tidak melihat kepada inti. Kemudian jika seseorang dia tidak bersyariat, tidak belajar tentang syariat, tetapi justru dia hanya mementingkan terhadap tasawuf, intinya saja, maka dia akan menjadi zindik. Dia akan meninggalkan syariat demi hanya untuk meraih intinya saja. Dia selalu mengklaim tentang segala sesuatu itu adalah tentang esensi, tidak perlu untuk kulitnya. Nah, ini bahaya juga, maka akan disebut dengan zindik. Wa nazala lan tumurun lama fukidat ing dalam ari kalane ilang apa kotifatun kain hamra kang abang, kang warna abang yauma badrin ing dalam perang Badar.
Faqala mongko ngucap sapa ba'dun nasi sebagian pira-pira menungso la'anan nabi ya akhadha. La'anal nabiya menawa nabi iku akhadha. Ngalap sapa nabi ing qatifah. Wa makana lan ora ana. Mayam bagi tegese ora prayoga. Linabiyin marang nabi apa ayyahullah ing yen to khianah sapa nabi. Yahuna tegese khianah fil ghanimati ing dalem ghanimah. Fala tadunnu mongko aja nyono sapa sira kabeh bi kelawan nabi zalika mengkono ayahul wa fi qiraatin lan ing dalem swijine qiraah bil binai kelawan bentuk lil maf'uli marang maf'ul. Satu qiraah ada yang membaca wa makana linabiyyin ayyahul. Ada satu qiraah yang membaca wa makana linabiyyin ayyuhol. Ayung sabu tegese den nisbatke sapa nabi ilal hululi marang khianah. Wa man utawi sapane wong iku ya hulul khianah sapa man yakti iku bakal teka sapa man bima kelawan perkara ghalla ingkang khianah sapa man yaumal qiyamati ing dalem dina kiamat. Hamilan hale nggawa lahu marang ma ghalla ala unuki ing atase gulune man. Tumatuwafa nuli den tugoni sapa kulu nafsin saben-saben awak-awakan. Al-ghallu tegese wong kang khianah. Wa ghairuhu lan liyane al-ghal jazaa ma den tugoni jazaa ma ing balesane perkara kasabat kang ngamal sapa kulu nafsin amilat tegese ngamal sapa kulu nafsin wa hum hale utawi kulu nafsin iku layut lamuna ora bakal den zolimi sapa kulu nafsin syai'an ing suwiji-wiji. Kemudian ayat 161 ada asbabun nuzul. Asbabun nuzul versi tafsir Jalalain ada kain merah ghanimah pada peperangan Badar. Kain merah ini diambil oleh pasukan muslim. Kemudian setelah diteliti ternyata kain merah ini hilang. Kain merah ini hilang. Kemudian sebagian sebagian manusia, maka napa jenenge Ba'dunas dalam napa jenengane teks dari tafsir Jalalain qala Ba'dunas ini adalah dimungkinkan orang-orang yang mengatakan ini nggih, dimungkinkan adalah orang-orang munafik. Karena orang munafik ini memang di dalam hatinya sudah ada penyakit. Ndadak ono kain merah yang hilang, kemudian sebagian orang itu yang disinyalir sebagai orang munafik ndadak langsung komentar begini, nabi sing nyolong kuwi kira-kira ngoten. Nah, jadi memang punya penyakit. Jadi kan kalau kita logika kan tidak mungkin seorang sahabat berani komentar seperti itu. Nah, lahiriah itu yang komentar seperti itu Ba'dunas itu ya munafik. Nabi sing nyolong kan tidak mungkin seperti itu. Orang Islam kan tidak mungkin langsung menisbatkan sesuatu keburukan itu kepada Nabi, tidak mungkin. Kemudian wa makana linabiyin ayat langsung turun ayat wa makana linabiyin ayyahul. Nabi yaitu Nabi Muhammad tidak mungkin ya ayyahul. Yahul itu kalau diterjemahkan bahasa ini konteks sekarang itu artinya korupsi. Wa makana linabiyin ayyahul. Nabi tidak mungkin korupsi. Nabi tidak mungkin korupsi. Wa may yaghlul dan barang siapa dia korupsi. Karena korupsi itu ghol itu bahasa Arabnya ayyahul atau masdarnya gholun. Itu merupakan bentuk khianah. Khianah mengambil sesuatu yang tidak haknya.
ayyahul. Wa may yahlul, dan barang siapa dia korupsi. Jadi korupsi itu bisa jadi uang masjid, bisa jadi uang RT, bisa jadi uang desa, bisa jadi uang rakyat, bisa jadi DPR mengambil nopo, mengambil sebagian dari aspirasi, bisa jadi bupati, bisa jadi presiden dan sebagainya, gubernur dan sebagainya. Pokoknya orang-orang yang mempunyai kekuasaan atau orang-orang yang mempunyai kewenangan terhadap sebuah kebijakan yang berhubungan dengan harta. Namanya kan korupsi. Wa may yaglul, barang siapa dia melakukan korupsi, maka besok di hari kiamat dia akan didatangkan oleh Allah dengan membawa yang dia korupsi. Artinya yang jika sesuatu itu merupakan uang, yang dikorupsi itu kok uang, maka uangnya akan dipikul di pundaknya. Jadi tidak dibawa biasa, dipikul. Mungkin hikmahnya agar supaya orang-orang besok di hari kiamat menyaksikan bahwa orang itu adalah orang yang pernah melakukan korupsi. Agar supaya siapapun yang melihatnya tahu kalau dia adalah pelaku korupsi. Dia koruptor. Jadi maka kriminal apapun, dosa, di dunia apabila tidak terlihat, artinya tidak ora konangan lah. Di dunia tidak ora konangan, nang donya mboten konangan. Pasti besok di hari kiamat pasti akan diperlihatkan oleh Allah di hari kiamat dan siapapun akan tahu. Ada orang dia melakukan pembohongan, ora konangan. Tapi pasti besok di hari kiamat pasti konangan. Siapapun tahu nanti. Ada orang dia korupsi, selamat. Karena dia melakukan berbagai trik dan suap kesana kemari, akhirnya dia tidak terjerat korupsi, tapi hakikatnya dia korupsi. Nah, besok di hari kiamat pasti Allah akan memperlihatkan kepada seluruh penduduk hari kiamat besok, dan orang-orang yang berada di padang mahsyar itu akan mengetahui bahwa dia koruptor. Dan tidak cuma itu, orang-orang semuanya tahu dan dia pasti akan mendapatkan balasan yang setimpal. Karena ayat ini ada terusan nih. Tsumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yudlamun. Dan kemudian orang-orang yang korupsi atau koruptor atau mungkin bisa bisa diglobalkan, bisa diumumkan. Setiap orang yang melakukan kejahatan, yang melakukan kemaksiatan, pasti besok di hari kiamat akan diadili oleh Allah dengan keadilan yang tidak ada kezaliman. Jadi sesuai dengan derajat kemaksiatannya, sesuai dengan derajat kriminalnya, kejahatannya. Jadi kejahatannya misalnya sekian, maka pasti dia akan dibalas dengan sekian. Tidak ada kezaliman besok di hari kiamat. Tidak ada kezaliman. Jadi kezaliman itu begini, zalim itu bisa jadi adalah menambah porsi hukuman. Nah, contoh, jika undang-undang itu mengatakan orang dengan kriminal seperti ini, kriteria seperti ini, maka akan mendapatkan hukuman penjara 10 tahun. Kemudian hakim memutuskan dia dihukum penjara 15 tahun. Berarti zalim. Karena melebihi dari ukuran 10 tahun. Diberi 15 tahun, zalim. Tetapi juga dianggap sebagai zalim apabila dia memberikan hukuman lebih ringan, tidak sesuai dengan aturan. Nah, contoh, sesuai dengan undang-undang, orang tersebut ini diberikan
secara undang-undang itu 10 tahun, tetapi oleh hakim hanya divonis 5 tahun saja, padahal seharusnya 10 tahun. Nah, ini juga zalim. Nah, besok di hari kiamat, Allah akan menempatkan sesuatu itu sesuai dengan porsinya. Jika memang orang itu disiksa 10 tahun, maka akan 10 tahun. Kecuali nanti ada sesuatu yang meringankan vonisnya. Pasti. Jadi tidak kemudian ujuk-ujuk di ngapura 5 tahun, tidak. Tapi kecuali ada sesuatu yang menjadikan vonisnya diringankan. Contoh, dia di dunia ini banyak membaca sholawat. Senang kali Kanjeng Nabi. Ketika muludan itu senangannya mau tiba misalnya contoh. Dia senang kali Kanjeng Nabi, sering membaca kitab-kitab maulidnya Nabi. Dia sering ketika ada maulid Nabi, dia sering menjadi orang yang menjadi donature. Tapi dia banyak maksiat misalnya. Nah, mungkin ini yang akan menjadikan vonisnya menjadi ringan. Jadi meringankan vonis. Tapi itu semuanya ada kaidahnya, ada kaidahnya. Cara hukum dunia ya on undang-undang yang meringankan itu ada. Atau dia itu melakukan kemaksiatan, tetapi kemaksiatan tersebut cara undang-undangnya divonis 10 tahun. Tetapi dia melakukan kemaksiatan itu karena terpaksa. Hatinya itu tidak suka, sangat tidak suka, tapi terpaksa. Dan dia dalam hatinya istighfar terus, terpaksa. Maka kemudian bisa jadi besok di hari kiamat yang seharusnya dia itu divonis 10 tahun, tapi karena Allah mengetahui isi hatinya, mengetahui hakikatnya, dia terpaksa dan sebagainya, bisa jadi diringankan menjadi 7 tahun. Dan banyak sekali. Artinya Allah tidak akan melakukan kezoliman. Tidak akan pernah melakukan kezoliman. Atau bahkan contoh. Dia maksiatnya itu ringan. Tetapi tujuan dari kemaksiatan itu ternyata muncul dari hati yang sudah busuk. Contoh, dia mengatakan kata-kata kasar kepada tetangganya. Nah, ini kalau ditimbang, mungkin divonis hanya 1 bulan di neraka, misalnya contoh. Hanya vonis 1 bulan. Tapi ternyata kata-kata kasar ini adalah hanya merupakan asapnya saja. Apinya itu sudah sangat membara di dalam hatinya. Hasut dia. Jadi apapun yang dilakukan oleh tetangganya, dia hasut. Kebaikan-kebaikan yang dilakukan tetangganya, dia selalu berkata ketus. Karena memang hasut, mboten seneng ning jero ati. Tetangganya melakukan kebaikan apapun, selalu dia anggap itu adalah merupakan pencitraan dan sebagainya. Nah, maka kata-kata kasar yang cara vonisi hanya 1 bulan, tetapi ternyata Allah alimum bidzatis sudur. Allah mengetahui segala sesuatu yang ada di dalam hatinya. Nah, kata-kata kasar itu hanya sebuah asap. Nah, ternyata itu muncul dari api yang sangat membara di dalam hatinya. Bisa jadi nanti kata-kata kasar ini akan mendapatkan vonis 5 tahun, bisa jadi. Yang seharusnya hanya 1 bulan. Jadi Allah tidak akan pernah mendolimi. Sesuai dengan porsinya. Adil Allah. Afamanittaba'a ridwanallah kama ba'a bisakhatin minallah. Afaman ana toh utawi wong ittaba kang manut sapa man ridwanallahi ing ridhone Gusti Allah. Fa ata'a mongko nuli taat sapa man. Walam yahullalan ora khianah sapa man. Iku kaman kaya dene wong ba'a kang bali sapa man roja, tegese bali sapa man isakhatin kelawan bendu minallahi saking Gusti Allah limaksiatihi krana maksiat marang Allah wa hululihi limaksiatihi krana maksiate man ba'a wa hululihi lan khianai man ba'a.
Wa ma'wahu utawi panggonan baline man ba'a iku jahannamu neraka jahanam. Wa bi'salan iku saelek-eleke apa almasiru panggonan bali. Almarji'u tegese panggonan bali hiya utawi jahanam la ora utawi man ittaba'a ridwanallah iku darajatun ashabu darajatin tegese pira-pira wong kang duweni pira-pira derajat indallahi ing dalem sandinge Gusti Allah mukhtaliful manazili tegese pira-pira wong kang persulayan pira-pira derajate faliman mongko iku tetep keduwe wong ittaba'a kang manut sapa man ridwanahu ing ridhone Allah at-thawabu utawi entuk ganjaran waliman lan iku tetep keduwe wong ba'a kang bali sapa man bisa khotihi kelawan bendune Allah al-iqabu utawi pasiksan wallahu ta'ala Gusti Allah iku basirun dat kang moho mirsani bima kelawan perkara ya maluna kang padha ngamal sapa man wa yujazim mongko bales sapa Allah ing man bihi kelawan ma ya'malun. Kemudian ayat berikutnya afaman ittaba'a ridwanallah kamamba bisa khatiminallah wa ma'wahu jahannam wa bi'sal masir. Nah, ini sebuah pertanyaan. Pertanyaan tentang sebuah tujuan, nggih. Jadi tujuan seseorang itu adalah mencari ridho Allah. Toto lahire podo yaitu dia kepingin toto lahire podo yaitu dia ikut berperang mangkat perang kabeh tetapi tujuan dari orang yang si A adalah ittaba'a ridwanallah mencari ridho Allah kemudian dia taat kepada aturan-aturan syariat dan otomatis tidak korupsi itu berbeda dengan man ba'a bisakhotin minallah. Berbeda dengan orang yang dia tujuannya tidak ittaba'a ridwanallah. Tapi dia tujuannya adalah sebuah kemaksiatan. Contoh, sama-sama mencalonkan menjadi sebuah pemimpin apapun lah. Presiden, gubernur, bupati, lurah, dan sebagainya. Dia mencalonkan. Tapi yang si A itu dia memang tujuannya untuk ridwan Allah. Si B dia tujuannya untuk maksiatillah, untuk sebuah kemaksiatan. Yaitu misalnya contoh golek balen. Dia nyalon pakai money politik habis 20 M misalnya contoh. 5 tahun dia harus bicarane 20 M kembali dalam 1 tahun misalnya contoh dan sebagainya. Itu sebuah kemaksiatan. Wa hululihi dan korupsi. Jadi wa ma'wahu jahannam wa bi'sal masir. Toto lahire podo, dia mencalonkan, sama-sama mengkampanyekan. Tetapi yang satu ittaba'a ridwanallah, yang satu ba'a bisa khotiminallah. Nah, maka orang yang ba'a bisa khotiminallah punya tujuan itu tidak baik, tujuan kemaksiatan, maka kembalinya adalah neraka. Tetapi orang yang dia punya tujuan baik, tujuan mulia di dalam perjuangannya, hum darajat, ashabu darajat. Mereka adalah orang-orang yang punya kedudukan yang tinggi di sisi Allah. Betul. Jadi terkadang perjuangannya sama. Termasuk dia itu misalnya contoh perjuangan sama ketika dia jadi kepala daerah. Jadi kepala daerah. Dia napa jenengane care atau dia perhatian terhadap rakyatnya. Perhatian kepada infrastruktur pendidikan, keagamaan dan sebagainya. Sama. Cuman yang si A itu tujuannya adalah kemaksiatan piye carane termasuk golek balen. Dan yang
menapa jenengane ketika dia maju pakai money politik 20 miliar, maka bicarane kuwi kudu bali. Ngeten. Termasuk dengan jalan korupsi dan sebagainya. Yang si B dia itu maju tujuannya untuk lillahi ta'ala. Memang habisnya banyak, tetapi dia orang golek balen memang tujuannya untuk memperjuangkan hak-hak Islam, memperjuangkan hak-hak rakyat, dan dia betul-betul ikhlas di dalam perjuangannya tersebut. Maka berbeda, mukhtaliful manazil. Bagi orang yang ittaba'a ridwanallah akan mendapatkan ganjaran, pahala. Tapi bagi orang yang dia itu mencari hal tersebut tujuannya adalah kemaksiatan, pasti akan mendapatkan al-iqab. Iqab itu pasiksan, siksa besok di hari kiamat. Wallahu basirum bima ya'malun. Ditutup dengan ayat wallahu basirum bima ya'malun. Allah adalah zat yang maha melihat terhadap amaliyah kalian. Artinya Allah sangat paham bagaimana amal itu. Amalnya itu muncul dari hati, dan isi dari hati itu dorongannya apa dan sebagainya. Atau mungkin amaliyah itu kebaikan, toto lahir kebaikan, tetapi dia mempunyai rencana dari kebaikan yang dia berikan, rencana jahat misalnya. Jadi bisa jadi wallahu basirun bima ya'malun. Atau toto lahiri. Toto lahiri adalah sebuah kemaksiatan. Toto lahiri sebuah kezoliman. Tetapi ternyata hakikatnya adalah ta'arudul mafsadatain. Yaitu terjadinya ta'arud. Ta'arud itu kontradiksi di antara dua mafsadah, dua kerusakan. Dia harus memilih dari dua opsi itu. Harus, tidak bisa tidak. Maka kemudian yang diambil adalah yang paling minim. Maka toto lahiri dipandang itu sebuah kemaksiatan, kezoliman, tapi ternyata itu adalah sebuah kebaikan. Maka ada kaidah fikih idza ta'aradu al-mafsadatain ru'iya bi akhaffihima mafsadah. Apabila terdapat dua opsi semuanya mafsadah semua, maka diambil yang paling minim. Para ulama memberikan contoh di dalam sebuah peperangan. Di dalam sebuah peperangan ada musuh dia itu bertameng dengan rakyat sipil. Misal contoh bertameng dengan rakyat sipil jumlahnya 50 orang. Jika kita menyerang, maka kita juga akan menyerang rakyat kita yang jumlahnya 50. Tapi jika kita tidak menyerang, maka sebuah negara akan hancur. Dan kehancuran negara itu pasti akan merupakan kehancuran bagi rakyatnya yang jumlahnya berjuta-juta. Nah, maka idza ta'arada al-mafsadatain ru'iya bi akhaffihima dororon. Maka diambil yang paling minim. Bagaimana itu? Menyerang yang kita menyerang dengan mengorbankan yang 50 itu, karena itu paling minim. Dan itu banyak sekali kasus-kasus seperti itu. Satu kebijakan, jika kebijakan itu diambil, pasti akan ada efek negatif. Nah, efek negatif itu kemudian ditimbang antara opsi A, opsi B yang paling minim. Yang paling minim efek negatifnya yang mana? Nah, itu yang diambil. Syariat seperti itu. Syariat. Jadi kita harus kadang punya opsi seperti itu, kudu mikir-mikir, dicari efek negatifnya apa. Laqad mannallahu 'alal mu'minina idz ba'atsa fihim rasulan min anfusihim. Ini ayat sudah berbeda kajian, berbeda isi daripada ayat 163, dan ini waktunya sudah tinggal setengah menit. Saya cukupi saja. Wallahu muwaffiq ila aqwamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.